A few moments later. Halo semuanya, jadi hari ini kami dari program studi biologi sedang melakukan praktikum biologi konservasi di Negeri Rutong, khususnya pada hutan sagu dan hutan mangrove. Di sini kami diantarkan pertama di hutan sagu. Ya, jadi di sini kita sudah diantar oleh pemandu yang mengantarkan kami ke area pembuatan sagu. Di sini kita sudah sampai di tempatnya. Jadi narasumber kami yaitu Pak Bobi Makatita yang akan menjelaskan bagaimana konservasi hutan sagu di Negeri Rutong, proses pembuatannya, dan peraturan-peraturan adat yang ada di Negeri Rutong. Di sini kelompok kami membuatkan penjelasan tentang hutan sagu dalam bentuk PowerPoint yang telah dijelaskan oleh Pak Bobi agar gampang dipahami dan dimengerti oleh para penonton. Berikut hasil PPT kami. Konservasi hutan sagu di Negeri Rutong. Kota Ambon merupakan wujud nyata komitmen masyarakat adat dalam menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan kelestarian lingkungan. Hutan sagu tidak hanya dipandang sebagai sumber pangan tradisional, tetapi juga sebagai warisan leluhur yang memiliki nilai budaya dan ekologis yang tinggi. Oleh karena itu, upaya konservasi dilakukan dengan pendekatan yang menghormati kearifan lokal serta melibatkan peran aktif masyarakat setempat. Kearifan konservasi hutan sagu di Negeri Rutong berakar pada sistem pengelolaan tradisional yang telah berlangsung secara turun-temurun. Masyarakat hanya memanen pohon sagu yang telah matang, sementara anakan sagu dibiarkan tumbuh untuk menjamin regenerasi alam. Pola ini menjaga keberlanjutan populasi sagu sekaligus memastikan ketersediaan bagi generasi mendatang. Selain itu, kawasan hutan sagu dijaga sebagai wilayah lindung yang tidak boleh dialihfungsikan secara sembarangan. Peran lembaga adat sangat penting dalam konservasi hutan sagu. Melalui aturan adat dan norma sosial yang berlaku, masyarakat diingatkan untuk memanfaatkan hutan secara bijaksana dan bertanggung jawab. Pengelaraan terhadap aturan tersebut tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga memiliki konsekuensi sosial sehingga mendorong kepatuhan kolektif dalam menjaga kelestarian hutan sagu. Konservasi hutan sagu di Negeri Rutong juga berkontribusi perlindungan lingkungan secara luas. Hutan sagu berfungsi sebagai daerah serap air, pengendalian ooresis dan serta habitat berbagai jenis flora dan fauna dengan menjaga kelestarian. Masyarakat turut mengurangi risiko banjir dan kerusakan lingkungan khususnya di wilayah sekitar dan daerah aliran sungai. Era modernisasi. Di tengah tantangan modernisasi dan pembangunan, konservasi hutan sagu di Negeri Rutong membutuhkan dukungan berkelanjutan dari pihak sinergi antara masyarakat adat, pemerintah, dan lembaga pendukung menjadi kunci dalam perkuatan pelindungan kawasan hutan sagu. Dengan demikian, konservasi tidak hanya menjaga kelestarian alam, tetapi juga mempertahankan identitas budaya dan ketahanan pangan masyarakat Negeri Rutong di Kota Ambon. Di jantung hutan sagu Negeri Rutong, tumbuh kekayaan hayati yang menjadi bagian penting dari budaya dan kehidupan masyarakat. Dari 5 jenis sagu yang dikenal secara umum, hanya 3 yang ditemukan di wilayah ini, masing-masing dengan karakter unik yang membedakan satu sama lain. Pertama, sagu ihur.
Dengan nama ilmiah Metroxylon sylvestrematrius, sagu ini dikenal karena ciri khasnya yang penuh duri, pelepahnya berduri, rumputnya banyak dan rapat, serta seratnya melimpah. Pati sagu ihur tersembunyi di bagian dalam batang, menjadikannya sumber karbohidrat yang kaya meski proses pengolahannya menantang. Sagu ini sering dianggap tangguh, baik secara fisik maupun nilai gizi. Kedua, sagu tuni. Dikenal sebagai Metroxylon rumpi, sagu tuni memiliki karakter yang lebih ramah. Rumputnya sedikit dan tumbuh berjauhan dari induknya, memudahkan pemanenan. Pati dari sagu tuni terletak di bagian ujung batang dan jumlahnya melimpah. Karena itu, sagu ini sering dipilih untuk produksi tepung sagu dalam skala rumah tangga maupun komersial. Ketiga, sagu molat. Dengan nama ilmiah Metroxylon sagus Rothbal, sagu molat adalah satu-satunya dari ketiganya yang tidak memiliki duri sama sekali. Batangnya halus dan mudah diakses, menjadikannya favorit bagi masyarakat yang mengutamakan kemudahan dalam pengolahan. Meski lebih jarang ditemukan, sagu molat menyimpan potensi besar untuk budidaya berkelanjutan. Proses pembuatan sagu yang pertama yaitu sagu diproses di tempat pengolahan yang disebut goti. Goti kemudian dikenal sebagai satu alat sistem kerja bagi pengolahan sagu yang melibatkan banyak peralatan dan keahlian. Yang kedua, untuk mengokok batang sagu digunakan nani. Nani dibuat dari bila bambu yang dibentuk sedemikian rupa, kemudian dipasang ke tangkai kayu sebagai gagang pemegang. Yang ketiga, batang sagu yang ditokok dengan nani kemudian menghasilkan ela atau serabut kasar dari inti batang sagu. Selanjutnya, ela akan diperas untuk mendapatkan pati sagu. Yang keempat, proses pemerasan ela dilakukan di atas wadah yang dikenal dengan sahani. Sahani dibuat dari pangkal pelepah sagu yang besar dan kuat. Hasil perasan ela yang mengendap menjadi hasil akhir yang dikenal dengan sagu manta. Demikian, inilah hasil dari pemahaman kami dari penjelasan Pak Bobi Makatita mengenai konservasi hutan sagu di Negeri Rutong. Pulau-pulau selatan Leyasi Serang dan itu daerah Maluku, dikelilingi oleh lautan yang penuh dengan kekayaan. Biru laut dia ketakutan, tidak dianggap nelayan. Maluku sayang, bagiku cintaku selama hidupku, cintaku selama hidupku. Setelah menyusuri rimbunnya hutan sagu di Negeri Rutong, perjalanan kita berlanjut ke kawasan pesisir, di mana hutan mangrove berdiri sebagai benteng alami yang tidak tergantikan. Selamat datang di ekosistem mangrove Rutong. Disinilah daratan bertemu laut, dan akar-akar mangrove menjalin simfoni antara tanah, air, dan kehidupan. Perjalanan kali ini kita dipandu oleh narasumber kita yang bernama Pak Bobi Makatita. Selanjutnya kita akan masuk pada materi konservasi mangrove. Agensi ekologis Benteng Pesisir Ambon. Negeri Rutong secara geografis terletak di pesisir selatan Pulau Ambon yang berhadapan langsung dengan Laut Banda. Karakteristik wilayah ini menjadikannya rentan terhadap abrasi pantai dan hantaman gelombang tinggi. Hutan mangrove berfungsi sebagai bioshelf atau pelindung alami yang menjaga struktur tanah pesisir dari pengikisan. Selain itu, ekosistem mangrove di Rutong merupakan rumah bagi berbagai spesies seperti kepiting bakau, udang, burung, dan berbagai jenis ikan yang memijai di sela-sela
akar tunjang. Kerusakan pada mangrove akan secara langsung memutus rantai makanan dan menurunkan keanekaragaman hayati di wilayah tersebut. Di negeri Rutong, laut bukan sekedar hamparan air, ia adalah sumber hidup. Masyarakat di sini sangat bergantung pada hasil laut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tapi tahukah kita, di balik tangkapan ikan yang melimpah, ada ekosistem mangrove yang bekerja diam-diam. Mangrove berperan sebagai nursery ground atau tempat pembiakan bagi komoditas perikanan. Konservasi mangrove bukan sekedar upaya menanam pohon, melainkan upaya menjamin ketersediaan stok ikan bagi nelayan lokal di masa depan. Jika ekosistem ini sehat, hasil tangkapan masyarakat akan tetap terjaga, sehingga ketahanan pangan dan ekonomi keluarga tetap stabil. Mitigasi perubahan iklim global. Dalam konteks global, hutan mangrove memiliki kemampuan menyerap karbon atau carbon sequestration sehingga 3-5 kali besar dibandingkan hutan tropis daratan. Sebagai desa digital yang visioner, negeri Rutong memiliki peluang dalam berkontribusi dalam mitigasi perubahan iklim. Upaya konservasi ini dapat diposisikan sebagai langkah konkret masyarakat hukum adat dalam menjaga suhu bumi dan mengurangi emisi rumah gas kaca. Salah satu kekuatan utama di negeri Rutong adalah kepatuhan terhadap hukum adat dan kearifan lokal. Konservasi mangrove di sini bukan sekedar program pemerintah, melainkan bagian dari tanggung jawab moral menjaga tanah warisan leluhur. Integrasi antara perlindungan lingkungan dengan struktur pemerintah adat atau sanari memberikan kepastian bahwa upaya pelestarian akan berlangsung secara berkelanjutan dan memiliki sanksi sosial bagi pelanggarnya. Potensi ekowisata berbasis komunitas. Keindahan alami hutan mangrove di Rutong menawarkan potensi ekowisata yang besar. Dengan melakukan konservasi yang tertata, negeri Rutong dapat mengembangkan jalur trekking mangrove atau wisata edukasi. Hal ini tidak hanya melestarikan alam, tetapi juga membuka lapangan kerja baru bagi pemuda setempat dan meningkatkan pendapatan asli negeri atau PAN. Tahukah kalian, hutan mangrove di negeri Rutong menyimpan kekayaan spesies yang unik dengan penamaan lokal yang sangat menarik. Mari kita kenali 5 diantaranya. Pertama, ada bintang atau dengan nama ilmiah Soneratia alba. Warga menyebutnya bintang karena kelopak bunganya yang melingkar di bawah buah membentuk pola bintang yang cantik. Kedua, ada jenis pisang dengan nama ilmiah Brugueria gymnorrhiza. Tapi ini bukan buah pisang yang biasa kita makan ya. Disebut demikian karena bentuk buah atau propagulnya yang lonjong dan panjang, mirip seperti buah pisang kecil atau cerutu. Selanjutnya adalah tongke dengan nama ilmiah Rhizopora apiculata. Ini adalah nama lokal Maluku atau jenis bakau. Tongke merupakan spesies yang paling ikonik dan sering kita jumpai di pesisir pantai. Lalu ada si daun halus dengan nama ilmiah Avicennia marina atau lanata. Sesuai namanya, mangrove ini memiliki ukuran daun yang relatif lebih kecil dan lebih tipis dibandingkan jenis mangrove lainnya, memberikan kesan yang lebih halus. Terakhir ada mangge-mangge dengan nama ilmiah Xylocarpus granatum atau jenis nyiri. Mangrove ini sangat mudah dikenali karena memiliki buah yang ukurannya sangat besar, bahkan bisa seukuran bola. She writes down cities on her wrist.